Akhir tahun sudah semakin dekat, dan itu berarti tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Akan ada banyak pohon Natal yang dipasang di berbagai tempat yang bisa kamu lihat dengan beragam pernak-perniknya yang mencerahkan suasana. Natal dirayakan pada 25 Desember, dan seringnya diidentikan dengan hari suci keagamaan Nasrani, atas kelahiran Yesus Kristus dari Nazaret. Padahal lebih dari itu, Natal merupakan bentuk perayaan suatu kebudayaan yang terus mengalami perkembangan hingga kamu ketahui sekarang. Berikut ini adalah sejarah Natal dari kemunculan hari raya tersebut. 1. Natal sudah dirayakan jauh sebelum kelahiran Yesus. Mengingat Natal diidentikan dengan kelahiran Yesus Kristus, kamu pasti berpikiran bahwa Natal mulai dirayakan saat atau setelah adanya kalender Masehi. Kenyataannya, orang-orang sudah merayakan Natal jauh sebelum kalender Masehi. Situs History.com menuliskan bahwa sejarah Natal telah dirayakan di Eropa, bahkan 1 abad sebelum kelahiran Yesus. Perayaan tersebut dilakukan pada saat hari tergelap di musim dingin, yang seringnya terjadi pada akhir Desember, sebagai simbol selebrasi atas cahaya dan kelahiran. Orang-orang merayakan hal itu dengan melihat kejadian-kejadian buruk yang terjadi selama musim dingin, dan mengharapkan cahaya matahari yang berlangsung lebih lama. Dua. Natal lebih erat kaitannya dengan budaya setempat. Perayaan Natal pada saat itu terbilang berbeda-beda di tiap tempat. Di Skandinavia, Natal lebih dikenal dengan nama Yule, dan dirayakan pada 21 Desember hingga awal Januari. Di sana, ayah dan anak cowok dalam suatu keluarga akan membawa beberapa batang kayu besar dan membakarnya. Orang-orang lalu berpesta, hingga api bakaran tersebut padam dan ini bisa berlangsung selama 12 hari. Orang-orang Norwegia percaya bahwa tiap percikan api merepresentasikan lahirnya babi atau sapi yang bisa diternakan di tahun depannya. Di Jerman, pada masa itu, sejarah Natal lebih identik dengan kehadiran dewa bernama Odin, yang datang di tengah-tengah musim salju. Orang Jerman begitu takut dengan dewa itu, mengingat ia bisa terbang di malam hari, mengamati orang-orang, dan menentukan siapa yang layak mendapat berkah atau mendapat musibah. Oleh karena itu, pada waktu tersebut, orang Jerman merayakan Natal dengan cara mendekam di dalam rumah. Tiga. Nama Natal diambil dari bahasa Latin. Di Indonesia, perayaan hari tersebut dikenal sebagai Natal. Nama ini dapat membuatmu bingung, mengingat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Natal diartikan sebagai Christmas, yang mana pengadaptasian katanya sangat jauh. Kenyataannya, kata Natal diambil dari bahasa Latin, yaitu Dies Natalis, yang berarti hari kelahiran. Kembali kepada bahasa Inggrisnya tadi, yaitu Christmas, dari Britannica melansir bila kata tersebut punya arti Mass on Christ's Day, atau misa di hari Kristus. Itulah mengapa selalu ada perayaan misa oleh penganut Nasrani saat malam, dan hari 25 Desember sebagai Natalnya. Di negara lain, Natal dikenal dengan banyak nama. Untuk di Jerman, namanya adalah Jel, sedang untuk Anglo-Saxon, dikenal sebagai Gel. Dan Spanyol disebut Navidad, kemudian Italia disebut Natale, dan Prancis disebut Noël. Empat. Natal sebagai kelahiran Yesus masih menjadi perdebatan. Masih dari sumber yang sama, yaitu Britannica, disebutkan bila menentukan Natal sebagai perayaan hari lahir Yesus Kristus, dikala itu cukup menimbulkan banyak kontra. Beberapa pihak menilai kelahiran Yesus Kristus tidak tepat dirayakan saat Natal. Mengingat Natal sendiri merupakan budaya pagan, dan itu bertentangan dengan nilai keagamaan Nasrani. Kenyataannya, tidak ada orang yang tahu secara pasti kapan lahirnya Yesus Kristus. Mengingat di Alkitab sendiri, tanggal lahir Yesus tidak disebutkan. Pada akhirnya, tahun 211 Masehi, Sextus Julius Africanus mempercayai hari lahir Yesus adalah tanggal 25 Desember. Pernyataan itu diakui oleh Paus Julius pertama, dan akhirnya dirayakan secara universal hingga sekarang.
Beberapa informasi mengatakan, 25 Desember sendiri merupakan Dies Solis Invictinati atau hari kelahiran matahari yang tak tertaklukkan. Dalam budaya kerajaan Romawi, Dies Solis Invictinati merupakan hari libur populer yang merayakan simbol kehadiran kembali matahari yang mengusir musim dingin, dan menjadi penanda kembalinya musim panas serta musim semi. Lima. Perayaan Natal sempat ditiadakan. Di Eropa sendiri, terdapat perubahan budaya perayaan Natal yang terjadi pada awal abad 17. Oliver Cromwell dan kelompok Puritannya sempat mengambil alih Inggris pada 1645 dan menyatakan untuk meniadakan perayaan Natal. Natal kembali dirayakan setelah Charles II kembali menjadi raja, dan banyak warganya yang meminta hari tersebut kembali dirayakan. Di Amerika sendiri, masalah serupa sempat terjadi pada tahun 1620. Kala itu ada kelompok Puritan yang lebih ortodoks, kemudian Cromwell datang ke benua tersebut dan membuat koloni di Boston. Alhasil, pada tahun 1659 hingga 1681, Boston melarang sama sekali adanya perayaan Natal. Enam. Awal mula perayaan Natal di Indonesia sedikit banyak berhubungan dengan penjajahan. Tidak bisa dimungkiri, perayaan Natal masuk di Indonesia hampir bebarengan dengan hadirnya Kristen di sini, mengingat Natal sudah menjadi simbol kelahiran Yesus Kristus. Akan tetapi, kapan pastinya budaya tersebut masuk, hal tersebut tidak diketahui secara jelas, dikarenakan kurangnya catatan sejarah yang tertulis. Pada tahun 1966, terdapat tulisan dari J. Bakar SJ di majalah Basis, yang mengatakan agama Katolik setidaknya sudah disebarkan di area Sumatera Utara, pada abad ke-7. Itu berarti seharusnya Natal sudah dirayakan oleh sejumlah orang di Nusantara sejak abad tersebut. Tujuh. Natal di Indonesia juga turut dirayakan dengan berbagai cara. Layaknya di benua-benua lain, perayaan Natal di Indonesia juga beradaptasi dengan budaya setempat. Ini membuat perayaan Natal di tiap daerah Indonesia cukup berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, di beberapa gereja Yogyakarta, mereka mengadakan gelaran wayang kulit dengan tema kelahiran Yesus Kristus untuk perayaan 25 Desember itu. Untuk di Flores, mereka menembakkan meriam bambu yang berisi kembang api. Ternyata perayaan Natal lebih tua dari yang dibayangkan orang lain dan memiliki banyak bentuk. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.